Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan update untuk Filecoin sesuai dengan requestan dari Hero Loho. Katanya minta dibahas soal Filecoin karena disebut di berita kemarin. Apakah masih aman? Saya masih hold file. Terima kasih. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin ada yang ngikutin beritanya ya, Filecoin itu dianggap sebagai securities oleh SEC, oleh Securities Exchange Commission. Jadi SEC ini adalah sebuah lembaga yang memang mengawasi perdagangan terutama aset-aset sekuritas. Jadi ini mirip seperti OJK kalau di Indonesia. Jadi ada beberapa list teman-teman sekitar 54 token atau koin yang dianggap sebagai securities dan Filecoin itu ada di dalamnya bersama dengan BNB, kemudian Sandbox ya, Matic. Ini Filecoin masuk ke listnya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mungkin sering ketinggalan berita-berita terbaru, kalau teman-teman punya Telegram, silakan untuk join di komunitas kami di Telegram teman-teman. Kita ada portal berita, namanya adalah update news crypto ya, Andre Greystone Channel. Teman-teman bisa dapetin untuk link joinnya di kolom deskripsi. Serta kita juga ada komunitas diskusi buat teman-teman yang memang suka berbagi informasi, yang suka sharing atau suka ingin bertanya sesuatu tapi kayaknya bingung mau tanya di mana, itu teman-teman silahkan join di seputar investasi. Sama linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Jadi ini merupakan sebuah news yang cukup penting untuk Filecoin teman-teman. Pasalnya adalah SEC ini benar-benar bisa dibilang menjadi dinding penghalang ya. Sering kali menjadi dinding penghalang untuk kripto-kripto berkembang. Contohnya kemarin kan 2-3 tahun lalu itu kasusnya XRP, Ripple ya. Ripple itu kena kasus karena dianggap sebagai securities. 3 tahun sidang bolak-balik gitu aja teman-teman, nggak selesai-selesai. Jadi ya secara pergerakan harga pun juga Ripple terbilang kayak ada yang nahan harganya untuk naik. Jadi itu adalah salah satu contoh kenapa masalah daripada SEC ini benar-benar sangat-sangat penting teman-teman. Jadi Filecoin adalah sebuah project yang berbasiskan dengan file storage. Kalau teman-teman mampir ke websitenya filecoin.io, di sini teman-teman bisa dapetin jelas sekali informasi-informasi soal Filecoin. Jadi file ya semacam project penyimpanan gitu ya dalam bentuk cloud. Jadi ini mirip seperti Amazon Cloud atau iCloud atau mungkin Dropbox kalau di Android. Ya, jadi mirip seperti aplikasi-aplikasi penyimpanan gitu yang dibikin tokennya, teman-teman. Supply maksimum daripada Filecoin itu nggak ada. Supply yang beredar itu sekitar 430 juta, teman-teman. Hari ini harga Filecoin ada di kisaran Rp53.000. Ini sebuah project yang memang cukup besar, bisa dibilang. Market cap-nya juga lumayan besar, dan dia menjadi leading dari project-project storage yang lainnya. Ini adalah mainnet daripada Filecoin, di mana transaksi masih tetap berlangsung, cuman dari segi storage power-nya dia menurun, teman-teman. Ini mungkin disebabkan karena beberapa hari kena FUD ya. Kemudian juga dari segi kecepatan, ini ada fee, teman-teman, fee yang dibebankan. Ini cenderung mengalami penguatan untuk sekarang ini. Jadi berarti Filecoin ini cukup ramah ditransaksikan ya. Transaksinya bisa dibilang begitu cepat dan masih banyak orang yang juga pakai untuk wallet daripada ya aplikasi daripada Filecoin ini. Dari Twitter mereka ada beberapa kegiatan teman-teman. Ini ada acara di Prancis gitu ya. Ini kayaknya kayak gathering gitu, pertemuan gitu di Paris teman-teman. Ini tanggal 18 Juli ada event. Hari ini per video ini dibuat tanggal 16 Juni. 1 bulan lagi ya mereka akan hadir di Prancis tentunya untuk mengembangkan ekosistem mereka, memperkenalkan semuanya kepada khalayak di sana sehingga mungkin ada yang niat buat invest itu bisa lebih besar lagi kemungkinannya teman-teman. Selain itu mereka juga aktif melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan-perusahaan lain atau proyek-proyek lain seperti Grab Paper Capital. Ini ada Longhash Venture Capital. Nah ini venture capital semua nih. Ini juga Outlier Ventures. Jadi perusahaan-perusahaan yang tentunya punya dana ya untuk berinvestasi di sebuah proyek. Ya, proyeknya masih jalan sampai sekarang ini, teman-teman. Mereka juga ada kerjasama dengan Bridge, Sea Bridge atau Seller Bridge. Jadi bikin integrasi gitu antar blockchain supaya nanti diharapkan bisa melakukan bridging lebih gampang. Jadi berkomunikasi antar satu blockchain dengan blockchain yang lain, mentransfer koin ke blockchain yang lain itu cenderung lebih gampang dengan adanya bridging tersebut. Ya itu sih teman-teman beberapa news yang cukup penting untuk kita highlight ya.
Ini lanjutannya teman-teman, mereka update dari tanggal 16 sampai 21 Juli mereka akan ada di Paris untuk sebuah seminar Web3 ya. Ya itu untuk Filecoin, mungkin ada yang bingung, wah ini Filecoin gimana nih? Apakah masih layak hold? Apa enggak? Kalau menurut saya sih secara project mereka masih tetap jalan. Cuman bener sih kalau secara harga mungkin agak agak bikin spot jantung ya teman-teman. Bikin serangan jantung. Ya semoga sih teman-teman baik-baik aja. Jadi Filecoin ini kemarin dia setelah FUD dari Binance dan juga dianggap sebagai securities itu harganya nyungsep lumayan signifikan sampai kisaran 2 dolar. Saya sendiri meyakini bahwa ya nggak gampang bertahan dengan posisi yang seperti sekarang ini teman-teman, apalagi belakangan tiba-tiba FUD muncul aja dan tentunya bikin orang-orang juga pada panik ya, nggak cuma yang invest di Filecoin tapi juga banyak altcoin yang lagi lesu. Sementara sih market yang cukup dominan adalah Bitcoin. BTC dominance-nya menguat lumayan signifikan teman-teman dan berpeluang untuk semakin menguat lagi ke depannya. Kalau dari Bitcoin sih pergerakannya cenderung agak turun teman-teman, meskipun stabil tapi agak turun dan ini bikin men-trigger altcoin semuanya pada melemah. Kalau kita lihat dari posisi sementara untuk Filecoin itu dia lagi ngambang. Ngambang ya, level supportnya itu ada di kisaran harga 2,7 dolar ini yang menjadi support major sebenarnya, dan resistance itu ada di kisaran harga 4,1 dolar. Dan posisi Filecoin hari ini ada diperdagangkan di kisaran 3,6. Jadi cukup nanggung lah bisa dibilang. Kalau yang mau melakukan akumulasi sekarang apakah bisa? Ya tentunya bisa-bisa aja teman-teman. Yang penting sih teman-teman DCA, karena kalau aku sendiri masih melihat adanya potensi penurunan lagi terhadap market ya. Kita masih belum aman teman-teman. Apalagi kasus SEC terhadap Binance, Coinbase itu nggak bakalan selesai dalam waktu beberapa bulan. Pasti itu akan berlarut-larut juga sama seperti kasusnya XRP teman-teman. Bakalan sangat-sangat lama untuk selesainya. Jadi ya kita doakan semoga market meskipun kasusnya tidak selesai tapi market bisa tetap bullish ya, sesuai dengan kondisi dari perekonomian juga. Dari segi price action teman-teman, pergerakan dari Filecoin di time frame 4 jam ini kelihatan masih cenderung lesu. Volume smart money-nya nggak banyak, volume perdagangannya pun juga nggak banyak. Bahkan dari MACD sendiri pun juga mengindikasikan sebuah ambiguity yang terjadi pada market atau ketidakjelasan terhadap market. Jadi untuk posisi-posisi seperti seperti sekarang ini ya itu teman-teman. Market masih dalam posisi ketidakpastian. Untuk level yang mungkin jangka pendek menarik ya itu adalah di harga sini di 3,49 ini bisa menjadi level support ya. Support yang cukup menarik kalau teman-teman ada yang melakukan akumulasi dengan target sampai ke 4,2 dolar. Berarti potensial kenaikannya kalau seperti itu sekitar 21% buat Filecoin. Filecoin secara peredaran dia cukup banyak sih sebenarnya, tapi teman-teman harus melihat juga kondisi dari market ya. Kalau saya sih melihatnya market memang masih cenderung downtrend buat sekarang. Eh, Rasa-rasanya sih ini bakalan menjadi sebuah apa yang namanya mungkin sebuah tantangan lah, challenging teman-teman buat buat teman-teman yang invest. Apalagi yang mungkin udah sangkut dulu ya, ketika Filecoin harganya di 245 dolar. Sekarang cuma 3 dolar. Wah, ini benar-benar challenging buat teman-teman. Jadi gitu aja, sabar dulu deh buat Filecoin. Kalau saya sendiri nggak berniat buat prediksi market gimana, karena ada banyak ketidakpastian. Takutnya nanti banyak yang FOMO atau gimana, atau ada yang fear, ketakutan tiba-tiba cut loss, nantinya lain orang lagi. Jadi kalau saya melihat posisi Filecoin sekarang akan menyesuaikan sama kondisi dari market. Kita expect sih market Bitcoin bakalan segera rebound, karena ini dia bergerak dalam sebuah apa namanya descending channel ya. Biasanya descending channel kalau teman-teman perhatikan di Google, descending channel itu adalah pola seperti ini teman-teman. Biasanya diakhiri dengan breakout teman-teman, kayak gini ya. Jadi kalau dia breakout maka akan ada target yang sangat menarik untuk market. Kalau sekarang sih dia masih cenderung bergerak turun. Semoga sih ini akan cepat berlalu dan market bisa kembali bullish. Kalau Bitcoinnya bullish, BTC dominance meskipun naik ya, beberapa altcoin bakal naik juga. Meskipun naiknya nggak akan sangat-sangat tinggi. Tapi kalau BTC dominance-nya bisa turun, nah itu bisa menjadi sentimen yang positif buat market. Ya gitu aja teman-teman, semoga bisa bermanfaat buat Filecoin. Jadi kesimpulannya adalah Filecoin aman nggak? Masih aman, proyeknya masih jalan. Tapi secara pergerakan harga memang harus dimaklumi karena marketnya masih cenderung bearish.
Itu aja, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andri. Makasih.